Selanjutnya itu teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada namanya teori evolusi, yang mana maksud dari teori evolusi ini adalah perubahan sosial itu terjadi secara bertahap dari tahap awal sampai akhir, dan apabila telah mencapai tahap sempurna maka tidak akan lagi ada yang namanya perubahan. Selanjutnya, tokoh yang paling berpengaruh dalam teori itu Emil Durkheim. Selanjutnya itu teori non evolusi. Sebenarnya teori non evolusi ini pokok-pokok pikirannya itu hampir sama dengan teori evolusi, hanya saja pada teori non evolusi ini lebih diperbaiki lagi. Uh, Teori non evolusi ini yaitu perubahan itu mengikuti masyarakat itu sendiri. Contohnya itu dimulai dari masyarakat berburu, masyarakat bercocok tanam, masyarakat bertani, dan masyarakat industri sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya yaitu teori siklus. Teori siklus ini yaitu perubahan sosial itu terjadi dari awal sampai akhir dan tidak akan berhenti. Hanya saja ketika perubahan itu telah mencapai tahap sempurna, perubahan itu tidak terhenti, hanya saja dia akan kembali ke perubahan awal untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori fungsional. Perubahan sosial itu bisa saja mengacaukan keseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sendiri. Hanya saja menurut teori fungsional itu perubahan sosial itu adalah hal yang konstan dan tidak perlu penjelasan. Jadi pada teori fungsional ini mereka itu hanya mengambil perubahan-perubahan yang bermanfaat, sedangkan perubahan tidak bermanfaat mereka buang. Yang terakhir yaitu teori konflik. Menurut teori konflik ini bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik. Jika karena konflik itu terjadi terus-menerus, maka perubahan sosial itu akan terjadi secara terus-menerus. Sekian.